jawab sedikit. Shalom. Yang di rumah opa, oma, om, tante, adik, kakak, shalom semuanya. Saya percaya malam hari ini malam spesial. Malam hari ini malam yang luar biasa. Malam hari ini malam jawaban, dan malam hari ini adalah malam yang penuh dengan kemenangan. Tema khotbah saya dalam anak kerajaan ministry malam hari ini adalah apa yang engkau tabur itu pasti engkau tuai. Saya tidak berbicara masalah keuangan, saya tidak berbicara masalah perbuatan baik, tidak. Tetapi saya mau berbicara tegak lurus vertikal di hadapan Tuhan. Apapun yang engkau capai hari ini, apapun yang engkau dapatkan hari ini, itu berasal dari apa yang engkau tanamkan beberapa waktu yang lalu. Yang setuju katakan amin. Apapun pencapaian saudara hari ini, sukseskah, gagalkah, diberkatikah, atau tambah hancur hidup kita, itu semuanya dari apa yang kita tabur di masa lalu. Dan apa yang akan kita nikmati ke depan, apa yang akan kita raih di depan, apa yang akan kita tuai di depan, tergantung apa yang engkau tabur hari ini. Kalau hari ini saudara tabur kebencian, suatu ketika saudara akan tuai yang namanya penolakan. Saudara tabur daging hari ini, suatu ketika saudara akan tuai yang namanya kebinasaan. Tapi kalau saudara tabur kebaikan, mungkin engkau tidak menuai, tapi anak cucumu, Alkitab berkata apa? Tidak akan pernah meminta-minta. Yang setuju tepuk tangan kuat bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang di rumah bilang begini, hati-hati dengan penaburanmu. Pak, saya tidak menabur uang segala macam, tapi perkataan jahat akan engkau tuai kejahatan yang luar biasa. Kebencian yang engkau tabur itu suatu ketika kelak akan engkau tuai. Memang ketika biji yang ditabur tetap satu biji, tetapi yang kita tuai bukan satu biji, pelipat gandaan yang luar biasa. Buka yuk 2 Tawarikh pasal yang ke-21. 2 Tawarikh pasal ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Tawarikh pasal 21 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan tuntun dalam musim pandemi ini, saya banyak dibukakan rahasia Tuhan tentang perjanjian lama. Kisah-kisah orang yang mengawali segala sesuatunya dengan baik, tapi menjalaninya dengan abu-abu. Bahkan banyak orang mengakhiri dengan kegagalan. Banyak orang seolah-olah melakukan pelayanan dengan baik supaya dilihat orang, tapi maaf, motivasinya salah, dan pada akhirnya pelayanannya mengalami sesuatu yang kontraproduktif. Kalau saya sebagai hamba Tuhan masih menonjolkan daging, maka siapapun yang saya pimpin pasti akan mengandalkan daging. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan, sekalipun jalan yang saya tempuh berliku, terjal, kadang batu banyak tajam menusuk kaki saya, dengar baik, bersama dengan Tuhan kita akan sampai ke destiny Allah, yaitu kemenangan demi kemenangan. Yang setuju tepuk tangan kuat bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sudah dapat 2 Tawarikh pasal 21 ayat 1 dengan yang ketiga. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Saudara yang tanya di mana ini? Yang pasti bukan di San Diego Hill. Haleluya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan Yosafat. Ayat yang kedua. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Asyarya, Yehiel, Sakharia, Asaryahu, Mikael, dan Sefaka. Mereka semua anak-anak Yosafat raja Israel. Ayat yang ketiga. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikan kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, om, tante yang ada di rumah, dengar baik. Apa yang dilakukan Yosafat sebagai orang tua dari Yoram adalah baik.
Bapak Ibu siapapun Anda anak muda dengar baik. Kalau engkau masih punya orang tua, banggalah. Kok nggak ada amin ya? Amin. Tadi saya lihat video YouTube dikirim kawan saya, ada anak gadis umur 19 tahun di persidangan. Ternyata apa? Dia tusuk mamanya sendiri sampai mati dengan 3 tusukan di leher. Dan anak ini bukannya menyesal, ketika di shoot, ketika diwawancara, justru ketawa-ketawa. Saya pikir ada yang salah dengan kehidupan ini. Betul tidak? Beberapa waktu yang lalu saudara ini kasih Tuhan Yesus, ada seorang anak menunggu ibunya masak, ibunya terlambat. Dia marah, anak ini diambil pisau dibunuh ibunya. Ibu kandungnya, ibu yang melahirkan dia. Saudaraku, beda dengan kasus Yosafat. Yosafat orang yang baik, orang yang kaya, orang yang luar biasa dengan pencapaian kekayaan yang luar biasa. Dia mendidik anaknya dengan baik. Bahkan ketika dia sebelum mati, mungkin kalau waktu itu ada notaris, Yosafat sudah ke notaris. Sudah bagi-bagi cuan. Bagi-bagi harta benda buat anaknya. Sampai di situ tidak salah, tapi yang jadi masalah adalah apa? Dia hanya mewariskan harta, dia mewariskan kedudukan, dia mewariskan tahta, tetapi tidak dicatat dalam Alkitab, dia mewariskan iman dan pengharapan. Dia tidak mewariskan tindakan yang baik, dia tidak mewariskan sesuatu perbuatan yang luar biasa atas nenek moyang. Saudara yang di tempat ini, saya anggaplah ini studio. Dan saudara yang di rumah, dengar baik, apalagi Anda sebagai orang tua. Jangan bangga dengan pencapaianmu. Jangan bangga dengan kekayaanmu. Jangan bangga dengan penggembalaanmu. Jangan bangga dengan gerejamu. Banggalah ketika legacy yang kau berikan buat anak-anakmu adalah legacy untuk memuliakan kerajaan sorga. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Dengan uang kita bisa dihormati orang kok. Tapi dengan uang kita bisa membayar orang. Dengan uang kita bisa cari pengikut, tapi dengan uang kita bisa ciptakan permusuhan. Dengan uang kita bisa dihormati, tapi dengan uang kita bisa diancam orang. Yosafat tidak memikir panjang, justru ketika dia mati yang ditonjolkan apa? Warisan. Betul tidak? Yang jadi masalah adalah ketika dia mati tidak ada nilai-nilai kerajaan. Ini ingat loh, malam hari ini kita diangker anak kerajaan. You are representative of Christ's kingdom. Amin. You are the messenger of God. Anda adalah pembawa pesan kerajaan surga. Percuma Anda mendengar atau ikut dalam ibadah angker kalau tindakanmu seperti orang di jalanan. Amin. Percuma Anda ibadah luar biasa kalau Anda tidak menghidupi firman dalam hidup saudara. Bilang kanan kirimu yang di rumah juga, kamu adalah suratan yang terbuka. Amin. Bilang kanan kirimu, dalam lu itu ada Tuhan, bukan setan. Haleluya. Wah, kasar kali ini. Haleluya. Ya, coba lihat saudaraku apa yang ditabur oleh Yoram. Lihat ayat yang 2 Tawarikh 18 ayat yang pertama. 2 Tawarikh 18 ayat yang pertama. Saya mundur sedikit. Coba lihat. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi apa? Besan Ahab. Ini yang jadi masalah. Siapa Ahab? Ahab adalah raja Israel, sementara Yosafat adalah raja Yehuda. Yosafat takut akan Tuhan, tetapi Ahab telah berzina dan membengkokkan semua bangsa Israel untuk menyembah para Baal. Betul tidak? Makanya melalui perantaraan Nabi Elia 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera ketika Elia ada di pusat Karmel dibantai semua nabi itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, artinya apa? Di puncak prestasi.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Anda yang di rumah, opa, oma, om, tante, kakak, adik, siapapun juga, ii, oo, segala macam, dengar baik. Kalau engkau sukses, hati-hati. Kalau engkau merasa diberkati, hati-hati. Karena apa? Semua yang kau dapatkan, semua itu adalah anugerah Tuhan. Aminnya kok lemas. Amin. Kaya boleh tidak? Loh kok amin? Boleh atau tidak kok amin? Terlalu rohani saudara ini. Kaya boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Kepingin cepet-cepet kaya. Dengar itu. Jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Kaya boleh tidak? Yang tidak boleh apa? Tidak merasa kaya. Kalau merasa kaya, berarti pencapaianmu, kekayaanmu bukan karena Tuhan, tapi kekayaanmu, pencapaianmu hanya karena kemampuanmu. Yang mengerti katakan amin. Nah saudaraku, Yosafat hebat, tapi menjadi besan. Ayo anak muda yang di rumah sama yang di studio dengar baik, yang belum menikah. Yang belum menikah, yang sudah menikah, cukupkan apa yang ada padamu sampai maut memisahkan saudara. Haleluya. Gak ada lagi yang bilang amin, susah kali ini. Haleluya. Yang belum menikah dengar baik. Apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu, jangan pernah gantikan Yesus dengan cintamu. Yang saya tanya yang belum menikah, yang sudah menikah cukupkan apa yang ada padamu. Jangan bilang gini, Pak boleh gak tukar tambah? Tidak boleh. Yang boleh tukar tambah cuma Avanza dan Xenia. Haleluya. Amin. Ini dosa yang pertama. Saya jabarkan sedikit. Bahwa Yosafat menjadi besan Ahab dan Isabel yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Yosafat tahu bahwa Ahab tidak takut akan Tuhan, tetapi dia merelakan anak sulungnya untuk apa? Menikah dengan anak Ahab. Ingat loh, istri Ahab itu paling keren namanya Isabel. Kenapa Isabel? Itu perempuan paling nyebelin di dunia. Raja pun takut sama dia. Betul? Makanya penyakitnya sampai datang ke Indonesia. Laki-laki itu kalau nggak ada istrinya di luar jadi panglima. Gayanya luar biasa. Hebat. Dia lupa di rumah ada panganam. Betul kan? Gak dimasain, selesai itu masalahnya. Tapi di angker ministry gak ada, karena kita anak kerajaan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Wah tepuk tangannya takut istri nih. Tepuk tangan lebih bagus lagi buat Allah kita. Haleluya. Yang kedua saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Coba buka dengan cepat. 2 Tawarikh 21 ayat yang keempat. 2 Tawarikh 21 keempat. Ini loh yang ditabur oleh Yoram. Ayat keempat berkata demikian. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Ini ciri orang yang tidak tahu berterima kasih. Harusnya Yoram merasa bangga dari sekian anak Yosafat dia dijadikan raja, tetapi karena iri, karena dengki, karena takut tersaingi, dia bunuh semua orang. Pak, Bu, opa, oma, om, tante yang di rumah, yang ikut dalam ibadah live Angker Ministry, dengar baik. Iri itu penyebab kekacauan. Amin. Makanya di banyak tempat saya selalu katakan demikian. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Termasuk hamba Tuhan. Termasuk hamba Tuhan. Kita nggak boleh, kenapa si A itu kok jemaatnya 1000, saya kok cuma 100. Ayo koreksi diri. Amin. Amin. Kenapa dia laki-laki wajahnya kok pas-pasan, istrinya kok cantik? Nasib. Betul? Kok istrinya cantik sekali, sementara saya kok, ya itu nasib itu. Betul? Makanya jangan bilang gini, Pak kadang-kadang saya kalau dilihat di rumah kok bosan ya. No. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Yoram menabur kebencian dan iri hati. Alkitab bilang begini, di mana ada iri hati,
di situ ada kekacauan. Bilang kanan kirimu yang di rumah, jangan suka iri. Yang jelas, jangan suka iri. Kenapa Pak pegawai saya bisa beli televisi 80 inch? Ada enggak ya? Anggap ada. Kenapa saya manajernya kok TV-nya tetap 21 inch? Itu pun banyak uget-ugetnya. Alah, enggak bisa nabung. Haleluya. Yang ketiga, coba apa yang ditabur oleh Yoram. 2 Tawarikh 21 ayat yang ke-6. Alkitab berkata demikian. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini loh yang ditabur oleh siapa namanya? Yoram. Harusnya dia mewarisi kejayaan daripada Yosafat. Tetapi tidak. Karena apa? Dia terseret arus oleh gaya hidup daripada istri Yoram. Yaitu anak daripada Isabel dan Ahab. Bapak, ibu, opa, oma, om, tante, adik, kakak, dan yang di studio maupun yang di rumah dengar baik. Dengan siapa engkau bergaul, seperti itulah saudara. Kok gak ada amin? Tulis untuk update status. Dengan siapa kita bergaul, itulah kita. Kalau berteman boleh. Saya berteman dengan pemerkosa, saya berteman dengan pemabuk, saya berteman dengan pencuri, pembunuh. Kenapa? Karena kita pelayanan penjara, betul kan? Tetapi untuk bergaul, sebentar dulu. Saya tidak mau mengotori hidup saya, masa depan saya, hati saya, iman saya dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betul? Anda mungkin dari keluarga baik-baik, Anda mungkin dari keluarga yang takut akan Tuhan, tapi Anda bergaul dengan orang suka berzina. Masalah waktu kok Anda jadi penzina? Anda dari keluarga baik-baik, Anda dari keluarga yang suka menyembah Tuhan, tapi Anda bergaul karib dengan orang suka main judi. Masalah waktu, saudara akan jadi penjudi yang luar biasa. Amin. Mungkin dulu waktu kecil dididik baik sama orang tua, kita menjadi pendoa, bahkan tidak suka ngomongin orang. Tapi ketika ngantar anaknya sekolah, kita bikin arisan dan ngerumpi di situ. Masalah waktu, saudara akan suka membicarakan kelemahan orang lain. Yang setuju katakan amin. Dengan siapa engkau bergaul, itulah kita. Kalau orang Jawa Timur bilang begini, show me your friend and I will show your future. Haleluya. Dudono sapa kancamu, tak dudono masa depanmu. Haleluya. Itu bahasa Ibrani yang terbaru. Haleluya. Amin. Ayo Pak Bu, hari ini koreksi dirimu. Jangan gampang suruh membangun hubungan. Tapi ini kan pelayanan. Pelayanan boleh, tapi bergaul itu berbeda. Haleluya. Amin. Yang keempat, saudara meski sabar, ibadah malam hari ini ada 76 poin. Haleluya. Kan besok sudah PSBB, jadi hari ini kita puas-puasin ibadah. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Kayaknya sulit aminnya ini. 2 Tawarikh 21 ayat yang ke-10b. Saya bacakan buat saudara. Kita nggak lompat dari 2 Tawarikh 21. 2 Tawarikh 21 ayat yang ke-10b berkata demikian. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaan pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Ternyata yang keempat, saudara, indikasi Tuhan Yesus Kristus, Yoram tidak hanya apa? Tidak hanya ikut daripada ajakan daripada anak Ahab dan Isabel, tetapi Yoram sudah mulai apa? Meninggalkan Tuhan. Ayo anak muda, dengar baik. Apapun keberhasilanmu, apapun kesuksesanmu, apapun pencapaianmu hari ini, sebagai hamba Allah saya ingatkan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Sehebat apapun promosi yang kau dapatkan, sehebat apapun kekayaan yang dijanjikan, sehebat apapun hadiah yang kau terima, sekali lagi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin.
Jangan gadaikan imanmu hanya karena sesuatu kesenangan yang sesaat. Jangan gadaikan keselamatanmu dengan sesuatu yang tidak kekal. Jangan biarkan imanmu tergantikan dengan sesuatu yang tidak nyata. Amin. Coba deh lihat di luar sana. Kalau di Angkor Ministry enggak, karena Anda adalah anak-anak kerajaan. Ayo dong aminin yang mantap gitu loh. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ya, di luar sana banyak sekali hanya gara-gara cinta digadaikan kekristenannya menjadi sesuatu yang berbeda. Hanya karena proyek digantikan, hanya karena kedudukan digantikan. Bu, Pak, anak muda dengar baik. Tuhan menebus saudara bukan dengan sirup, bukan dengan kesumbah, tetapi Dia tebus saudara dengan tetesan darah. Dia lalu yang namanya Via Dolorosa sampai di Kalvari, dan di Golgota Dia berkata, "It is finished." Yang setuju katakan amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya sudah 78 kali saya pergi ke Tanah Perjanjian. Setiap di Via Dolorosa saya menangis. 14 stasiun yang dilalui Yesus, itu bukan pekerjaan gampang. Betul. Bodohnya kita kalau kita menyanyiakan pengorbanan Tuhan. Bodohnya kita kalau kita di rumah Tuhan kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bodohnya kita, betul? Kalau kita di rumah Tuhan tidak menyembah Tuhan, justru kita bingung dengan keadaan kita. Haleluya. Amin. Hari ini engkau investasikan waktumu mungkin 1,5 jam, 2 jam sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Allah yang kau sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah bilang begini, jangan sambil makan pisang goreng. Haleluya. Karena banyak orang begini, Pak, saya mau nonton ibadah online. Enggak, ini ibadah online bukan tontonan. Saudara meski ikut ibadah online, bukan nonton ibadah online, itu kasus yang berbeda. Kalau saudara ada dalam ibadah online, sekalipun Anda di rumah, sekalipun Anda di jalan, dengar, Tuhan sanggup melawat, karena Tuhan bisa menembus batas dan waktu. Yang mengerti tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. 2 Tawarikh pasal 21 ayat ke-11. Ini apa yang ditabur Yoram berikutnya. Lagi pula Yoram membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah, dan ia menyesatkan apa? Yehuda. Jadi dosanya bukan dilakukan oleh Yoram sendiri. Dosanya apa? Mengajak semua orang untuk meninggalkan Tuhan. Ayo hamba Tuhan yang di rumah maupun yang di studio dengar baik. Kalau Anda membawa orang masuk dalam kerajaan surga itu bagus. Tapi kalau Anda membawa orang kepada jurang kehancuran, Anda berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Ada seorang ibu datang kepada saya dan statementnya itu mengguncangkan iman saya. Ibu itu bilang begini, orang yang sama, saudara dengar baik, orang yang sama adalah orang yang mengajak saya masuk ke surga. Tapi orang yang sama hari-hari ini mengajak saya masuk dalam neraka. Paham? Ayo dong cerdas sedikit dong, haleluya. Amin. Jadi yang pertama dikatakan surga, pelayanan luar biasa. Tapi karena agenda pribadi, karena keinginan daging, mungkin nafsu, mungkin sesuatu yang menggoda, dia ajak seseorang jatuh dalam dosa. Harusnya akan terbalik. Orang yang jatuh dalam dosa kita bawa dalam kerajaan surga. Betul tidak? Kenapa saudara diam? Saudara tertuduh, marah atau tersinggung? Haleluya. Kalau tersinggung dengar, saya singgung terus. Sampai pertobatan terjadi, haleluya. Amin. Harusnya gereja, harusnya persekutuan doa menjawab kebutuhan rohani seseorang. Bukan mencelakai seseorang. Amin.
Harusnya komunitas Kristen membangun orang sampai dia disadarkan sehingga dia mengambil bagian dalam pelayanan, bukan diporoti untuk pelayanan. Amin, saudara, ini dikasih Tuhan. Makanya banyak orang melakukan pembenaran di dalam satu komunitas. Tolong Pak, yang itu jangan disinggung Pak. Kenapa? Dia persembahannya banyak. Come on, ini Tuhan yang berbicara. Betul tidak? Pak, tolong Bapak itu jangan diutik-utik Pak, karena perpuluhannya banyak. Enggak penting buat saya. Yang penting bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan sampai kita mengajak orang meninggalkan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Itu yang ditabur. Kira-kira apa yang saya sampaikan 5 poin penaburan daripada Yoram, ada enggak di lingkungan saudara? Malu jawabnya, jangan begitulah Pak. Ini kelompok, ada. Ada enggak di gereja? Banyak. Ada enggak di persekutuan Kristen? Banyak. Tapi malam hari ini melalui Angker Ministry, ayo kita koreksi diri kita supaya kita menyadari bahwa kita adalah anak kerajaan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Coba lihat sekarang apa yang dituai. Kita buka yuk sebentar. Kita buka sebentar. 2 Tawarekh 21 ayat yang ke-14. 2 Tawarekh 21 ayat ke-14. Di sini sudah ada, luar biasa. Coba lihat. Akibat taburan daripada Yoram. Ini hasilnya. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah atas siapa? Baca dong, atas siapa? Nah ini kan konyol. Jangan dihapus ayatnya ya. Ini kan konyol. Siapa yang berbuat dosa? Siapa motornya? Yoram. Tapi penghukumannya siapa yang dapat? Rakyatnya. Pemimpinmu bengkok, engkau pasti bengkok. Amin. Pemimpinmu jalannya liku-liku, saudara pasti mengikuti liku-likunya. Pemimpinmu serakah, keserakahan turun ke saudara. Kok nggak ada amin ya? Kayak telinga panas ini. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Teddy, saya diundang. Jadi pembahasannya memang keras. Soalnya angker. Haleluya. Namanya angker. Anak kerajaan, kita bukan anak kacangan. Saya nggak mau menyampaikan firman hanya menyenangkan yang datang maupun yang di rumah, enggak. Kalau ada yang tersinggung, paling saya nggak diundang lagi, gitu aja kok repot. Haleluya, amin. Saya tidak menyenangkan seseorang, saya hanya menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Coba lihat ayat ini. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatnya. Atas siapa lagi? Anak-anakmu. Lu kan sakno rek. Betul nggak? Bapaknya yang berbuat salah, anaknya kena getahnya, kan kasihan. Betul nggak? Ayo dong, jangan pura-pura nggak dengar. Amin. Amin. Pak Bu, lihat saya sebentar yang di rumah. Dengar baik. Kalau engkau berbuat jahat sampai hari ini, ulang sekali lagi ya. Kalau Anda berbuat jahat sampai hari ini dan tidak ketahuan, jangan bangga. Jangan bangga. Nanti yang negur saudara bukan lagi hamba Tuhan. Lu kok melototi kabeh? Haleluya. Amin. Ayo biar adil lagi nih. Suami-suami dengar baik, karena saya suami. Dengar baik. Kalau engkau suka pulang di atas jam 12 malam, Widih, kok semuanya gini-gini. Di atas jam 12 malam. Dan istrimu ngomel-ngomel, marah-marah, mungkin sampai mecah gelas. Bersyukurlah. Bersyukur. Karena dia masih memperhatikan saudara. Kalau engkau pulang, istrimu gak lagi ngomel, tapi sujud berdoa, dia bilang begini, Tuhan aku sudah gak sanggup lagi. Selesai saudara. Selesai. Loh kok gak ada yang ngamin? Kok kayaknya berat ini? Yang di rumah juga cubit-cubitan ini.
Dengar itu pendeta ngomong, dia ngomong benar, itu luar biasa loh. Haleluya. Betul. Ih, kok bapak-bapak rupanya nggak enak sekali. Saya lanjutkan. Anak-anakmu juga apa? Ingat, ini jangan dicontoh yang ini. Istrimu ini, Pak, kenapa kok toh? Sudahlah, ini perjanjian lama aku tidak bahas. Daud pun juga punya istri lebih. Tapi ada hamba Tuhan di akhir zaman bilang begini, boleh no kawin 3 kali, Daud aja boleh. Waduh, ini memang haleluya, minta disalibkan ini. Coba lihat, rakyatmu, anak-anakmu, istrimu, dan atas apa? Semua, artinya apa? Semua pencapaian Yoram, semua kekayaan Yoram, semua yang dicapai Yoram habis. Alias apa? Bangkrut. Kalau orang mangga besar bilang amsyong. Paham sampai di sini? Haleluya. Di mana letak kehebatanmu? Sekali lagi, penaburan menentukan tuaian. Tindakan menentukan hasil, perbuatan menentukan masa depan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi kesimpulannya saudaraku, apa yang dia tuai, Tuhan mendatangkan tulah yang besar atas rakyatnya, atas anak-anaknya, istri-istrinya, dan atas semua harta miliknya. Yang kedua, coba lihat apa yang dituai. 2 Tawarikh 21 ayat 18. 2 Tawarikh 1 ayat 18, 21 ayat 18. Nah ini, sesudah semuanya ini, setelah membunuh rakyatnya, tulah buat rakyatnya, anaknya, istri-istrinya. Coba lihat sekarang apa yang dapatkan Yoram. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya Yoram dengan apa? Penyakit usus yang tidak dapat. Saya tidak tahu apa ini usus buntu atau kanker usus. Yang jelas Yoram tidak sempat dioperasi. Yang jelas Yoram gara-gara sakit usus ini sampai mati. Jelas Bapak Ibu? Saya percaya ini bukan sekedar penyakit, tetapi ini adalah tulah, ini adalah penghukuman, inilah hasil apa yang diperbuat oleh Yoram. Bu, Pak, Opa, Oma, Om, Tante, siapapun yang Anda ikut live dalam Facebook acara Angker Ministry, dengar baik. Dengar baik, segala sesuatu tidak terjadi dengan begitu saja. Segala sesuatu terjadi ada konsekuensi yang harus kita terima. Amin. Amin. Kalau saudara tidak pernah berdoa, kalau saudara tidak pernah memberikan persembahan, kalau saudara jarang pergi ke beribadah, tapi punya iman masuk surga, mana ayatnya? Betul tidak? Haleluya. Amin. Anda tidak pernah ibadah, ada ibadah, bilang ada kerjaan. Anda tidak pernah persembahan, kenapa? Katanya kurang. Anda tidak pernah menyembah Tuhan karena ada waktu, tapi kepengen masuk surga. Memang lu punya koneksi di surga. Halo. Amin. Betul? Waktu ibadah bingung, update status. Tadi apa dikatakan firman Tuhan? Enggak tahu. Pokoknya Yoram begitu. Oh, dengar baik. Kita mau saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Firman itu tidak hanya frame menjadi kita orang Kristen, tapi firman itu menjadi daging dan menjadi gaya hidup kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Saya sering bilang begini loh, ada 3 tipe orang ibadah. Ada 4 tipe lagi. Yang pertama adalah sebagai turis. Kebetulan ibadah Angker Ministry di hotel. Ibadahnya di mana? Habis ibadah dikasih makan apa? Ini turis. Kalau cocok dengan seleranya datang. Kalau nggak cocok, nggak ada urapannya. How come? Betul? Yang kedua apa? Yang kedua adalah teroris. Waktu ibadah sebelahnya diancam terus. Ini pendeta ini ngomong terus. Loh, kalau enggak ngomong kan bukan pendeta. Masa pendeta bisu? Kalau pendeta bisu bagaimana? Betul?
Ada yang ibadah menebar ancaman. Habis ini, kalau enggak lagi pujian lagu yang saya inginkan, hati-hati ya WL itu. Wah, itu ancaman. Tapi ada yang ibadah betul-betul mencari Tuhan. Baik, tidak baik, firman ini disampaikan, Yesus tetap baik buat kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini angker, ini anak kerajaan. Haleluya. Anda bukan pengikut dan Yesus tidak menjadi pengikut. Dengar baik, Yesus gak cari pengikut, Yesus hanya mencari murid. Pengikut tidak tahu apa yang tuannya perbuat, tapi murid tahu apa yang tuannya perbuat. Hanya seorang murid yang melihat Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Hanya seorang murid yang bisa melihat Yesus datang kembali dari awan-awan yang permai, menyebut saudara dan saya menjadi mempelai Kristus. Yang setuju tepuk tangan balik Allah kita. Katakan haleluya. Jadi itulah yang kedua saudaraku, apa yang dituai oleh Yoram apa? Sakit usus yang tidak sembuh. Pak, ada yang tanya soalnya ketika ini saya khotbahkan, Pak, apakah itu usus buntu atau kanker usus? Enggak roh. Alkitab tidak bilang begitu. Yang jelas enggak sembuh. Saudara jangankan sakit usus, sakit gigi saja kalau enggak sembuh itu setengah mati loh. Betul? Makanya dengar baik. Dengar baik. Sakit ada kalanya ditimbulkan karena psikomatis. Tapi sakit bisa juga karena psikologis. Sakit bisa karena keadaan kayak sekarang ini ada COVID. Tapi sakit itu bisa dibentuk atau terjadi karena apa? Kekecewaan dan dosa. Baca deh Yohanes pasal yang kelima nanti di rumah, gak usah di sini. Yohanes pasal 5. Jelas sekali ada seorang laki-laki yang 38 tahun lumpuh di depan kolam renang. Salah kan? Kolam Bethesda. Betul? Soalnya tidak ada yang tolong dia untuk diceburkan ke kolam itu ketika malaikat Allah goyangkan. Enggak. Tetapi ketika Yesus datang, bangkit, angkat tilam. Jadi bukan kolam yang menyembuhkan, tapi Yesus ada dalam hidupnya. Yang menyembuhkan saudara bukan pendeta, yang menyembuhkan saudara bukan dokter semata, yang menyembuhkan saudara adalah dokter di atas segala dokter, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tapi begitu baca Yohanes pasal 18, sekali lagi baca di rumah, bukan di sini karena pembahasan beda. Kaget tuh sudah baca itu. Yesus ketemu sama laki-laki yang sudah 38 tahun lumpuh di mana? Di pintu gerbang bait suci Allah. Apa kata Tuhan? Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Kita kepingin sehat tapi hobinya ngomongin orang, tidak ada cerita. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura gak dengar. Haleluya. Saudara kepengen diberkati, tapi yang ada dalam hatimu iri hati, mana ada? Betul? Saudara kepengen kaya berlimpah-limpah, tapi tidak pernah memberi, mana ada rumus? Betul enggak? Loh, lihat doa-doa, tapi di sini nggak ada persembahan sih ya. Ada doa-doa luar biasa kan. Tuhan, kami mau berikan yang terbaik di hadapan-Mu. Karena semua berasal dari waktu doanya kayak yo yang mengaminkan yes. Kayak pria sejati ya. Yes, 1, 2, 3. Begitu kantong persembahan diedarkan. Saya mau tanya, benar nggak yang terbaik? Loh kok toleh-toleh? Betul nggak? Apakah benar yang terbaik kalau di Indonesia gambarnya Soekarno? Hatta. Warnanya merah kalau lupa tak kasih tahu. Betul? Benar nggak itu yang dicabut dikasih kantong persembahan? Atau bilang ini, Tuhan, Engkau tahu pergumulanku Tuhan. Waduh, set. Pergi dia, mengungsi dia ke Rengas Dengklok. Soekarno Hatta. Tapi puji Tuhan ada pahlawan dari Jawa Timur, W.R. Supratman. Warnanya biru, kepalanya 5, nolnya 4. Sehingga mau dicabut Tuhan. Paket WA mau habis Tuhan. Kalau saya tidak eksis di grup, apa kata orang? Heleh. Betul kan? Oh
orang lebih rela tidak memberikan persembahan demi apa? Eksis di dunia media sosial. Padahal di media sosial yang ditayangkan banyak yang bohong. Fotolah dekatnya Mercedes-Benz, bukan Mercedes-Benz lagi. Fotolah di mal-mal yang hebat, hidup aja susah, macam-macam lagi. Akhirnya W.R. Supratman diungsikan ke Blitar. Muncullah R.A. Kartini. Angkanya 1, depannya nolnya 4. Saudara mau ambil kok busway Tuhan. Busway. Apa urusan ini busway? Akhirnya sembunyi juga, dia pergi ke Kudus. Muncullah pahlawan Supriyadi. Topinya agak miring sedikit. Goceng. So mau cabut lah. Kita mau kasih, ini sudah pas. Saudara ingat iklan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, lumayan Tuhan, goceng dapat 10, aku belum sarapan. Come on. Muncullah pahlawan dari Maluku. Haleluya. Saya nggak tahu yang tertawa ini korban apa pelaku, saya nggak tahu nih. Pedangnya di tangan, kumis tebal. Saudara ambil, saudara remat-remat begini, pedang putus. Pedang putus karena diremat-remat. Nyanyi lagi minta pemusik kunci C. Hanya ini Tuhan persembahanku. Pak, Bu, opa, oma yang di rumah dengar baik. Tuhan tidak minta sedekahmu, Tuhan tidak minta belas kasihanmu. Saudara memberikan persembahan atau tidak, sorga tidak pernah bangkrut. Tapi yang Tuhan minta, hatimu tidak fokus kepada uang, hatimu fokus kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Yang di rumah amin. Betul. Kasihan kadang-kadang itu bendahara gereja, itu bendahara persekutuan doa. Setiap habis ibadah disetrika itu uang. Sudah seceng, lecek, jelek lagi, haleluya. Ngasih seceng imannya 1 miliar, nggak ada rumus lah. Alkitab bilang apa? Barang siapa memberi sedikit, kepadanya diberikan sedikit. Barang siapa beri banyak, kepadanya diberikan kelimpahan. Yang mendengar dan setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, coba lihat 2 Tawarikh 21 ayat 20. 2 Tawarikh 21 ayat 20. Saya bacakan buat saudara. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak apa? Terus ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Ngenasnya akhir hidup daripada Yoram. Dia sudah membangun kesombongan, membangun keangkuhan, melukai hati Tuhan, tentu mengecewakan orang tuanya. Ketika dia kena usus, tidak tahu usus buntu atau kanker usus sampai mati, dia tidak ada yang hormat, tidak ada yang cinta kepada dia. Siapa Yoram, saudaraku? Raja. Apa sih hebatnya kita terkenal, kita kaya kalau orang benci sama kita? Apa sih hebatnya? Betul nggak? Bahkan terakhir apa? Dia dikuburkan memang di kuburan raja-raja, tetapi tidak di dalam komplek yang mungkin tempat ini tempat anjing buang kotoran. Mungkin tempat ini pernah diinjak oleh manusia. Tapi seorang raja yang namanya Yoram, karena dia meninggalkan Tuhan, ditaruh seperti itu. Paham Bapak Ibu? Amin. Hidup kita tujuannya cuma satu, berkenan di hadapan Tuhan. Lain gak ada. Lain gak ada. Jangan sampai kita melayani, kita jadi hamba Tuhan segala macam apa. Akhirnya Tuhan bilang begini, enyah engkau, aku tidak mengenal siapa engkau. Capek kali kurasa yang begitu. Betul kan? Haleluya. Amin. Tapi kalau kita tulus, apapun keadaannya kita mengandalkan Tuhan, percayalah Tuhan ada buat saudara.
Amin. Ayo angker ministry dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengar firman Tuhan. Bangkit dari kegagalanmu. Tanggalkan semua kesombonganmu. Degradasi semua iri hatimu. Berjalanlah dengan Tuhan. Menurut saya orang yang sukses ukurannya bukan orang yang kaya. Menurut saya orang yang sukses adalah orang yang diberkati tetapi berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Mari